Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup menjadi milik Kristus. Hidup yang menyalibkan daging dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 24-26 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah saudara, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk melawan ajaran sesat yang mengajarkan bahwa keselamatan harus melalui hukum Taurat. Dalam kitab Galatia ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan hidup orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging yang dapat membinasakan. Dan bagian ini, saudaraku, adalah penutup dari daftar buah roh ya di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang menekankan, mengajarkan konsekuensi praktis dari hidup dalam Roh Kudus. Jadi saudaraku, dalam Galatia 5 ayat 24-26 ini kita akan belajar 3 kebenaran saudaraku, bagaimana kita dapat hidup menjadi milik Kristus, hidup yang menyalibkan daging dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama saudaraku, hidup yang menjadi milik Kristus adalah harus menyalibkan keinginan daging. Galatia 5 ayat 24 firman Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah saudaraku, kata menyalibkan dari kata stauro, artinya saudara mematikan secara radikal ya keinginan daging, bukan sekedar mengendalikan. Daging di sini saudaraku bukan bicara tubuh fisik saja, tetapi juga natur dosa yang menguasai manusia dari orang-orang yang belum diselamatkan. Banyak orang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidupnya masih dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan daging yang lama. Nah Rasul Paulus menegaskan bahwa milik Yesus Kristus bukan hanya percaya, tetapi juga mengalami perubahan hidup. Dan yang telah menyalibkan keinginan daging seperti hawa nafsu, percabulan, perzinahan, kebencian, kemarahan, saudaraku, iri hati, segala hawa nafsu dan keinginannya itu sudah disalibkan. Jika kita yang sudah menyalibkan keinginan daging, harus mengambil sikap tegas terhadap dosa dan tidak memberi kompromi sedikit pun terhadap kebiasaan lama, kebiasaan hidup dalam dosa. Seperti kalau lampu gitu ya, kita mematikan saklar, saudara, lampu saklar listrik itu cetek gitu ya, dan akhirnya lampu itu mati, listriknya tidak mengalir lagi. Demikian juga menyalibkan daging dan hawa nafsunya, berarti memutuskan sumber daya bagi hawa nafsu untuk menguasai kita. Kebenaran yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku, hidup menjadi milik Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya saudaraku ya, Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudaraku, hidup dipimpin oleh Roh Kudus adalah status kita yang baru ketika kita lahir baru oleh Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5 dan 6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Jadi saudaraku, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah proses kehidupan kita sehari-hari mengikuti apa? Arahan Roh Kudus. Pastinya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita renungkan, yang kita taati. Jadi latihlah kepekaan rohani kita terhadap arahan Roh Kudus, saudaraku, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui penyembahan, melalui ibadah dan ketaatan kita. Amin ya. Kalau saya gambarkan seperti GPS gitu, memimpin kita, ya, memberi arah. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti arah GPS, kita tersesat. Demikian juga saudara, Roh Kudus adalah GPS kehidupan rohani kita, supaya kita orang-orang percaya jangan tersesat mengikuti keinginan daging, tetapi kita mau mengikuti keinginan Roh Kudus. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, hidup menjadi milik Kristus adalah hidup yang menolak sikap duniawi. Sikap duniawi. Galatia 5 ayat 26 berkata, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi jangan gila hormat, jangan saling menantang, jangan saling mendengki. Kata jangan kita gila hormat. Gila hormat dari kenodoskos, artinya kemuliaan kosong, kehormatan kosong, atau mencari puji-pujian manusia demi kebanggaan diri sendiri. Dan kata saling menantang, ya, dan mendengki, artinya menantang itu adalah sifat kompetitif yang tidak sehat, saudaraku, dalam hidup, dalam pelayanan, dalam kehidupan ini. Kemudian mendengki, kata mendengki ini adalah iri hati terhadap keberhasilan orang lain atau terhadap orang lain. Ini semua adalah manifestasi karakter yang tidak baik, karakter keinginan daging, bukan dari buah roh. Jadi menjadi milik Kristus kita harus menyalibkan daging dan harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup oleh Roh Kudus, kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kembali melalui doa, kebenaran firman Tuhan, ketaatan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang gila hormat. Bukan orang yang saling menantang, saling mendengki, ya, seperti jagoan gitu. Dan dengki, iri hati nggak ada itu dalam hidup kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Sehingga hidup kita, pelayanan kita, keluarga kita, gereja kita damai, saudaraku, ya, masyarakat juga damai. Kehidupan orang Kristen bukan hanya soal mengaku percaya dan mengaku milik Kristus, tetapi dia harus membiarkan Kristus berkuasa sepenuhnya dalam kehidupannya. Dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang saya bagikan dari Galatia 5 ayat 24 sampai 26 dengan tema milik Kristus, hidup yang menyalibkan daging dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang menjadi milik Kristus, benaran yang pertama, hidup menyalibkan keinginan daging. Yang kedua, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup yang menolak sikap duniawi, ya. Yaitu apa saudaraku? Gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Galatia 5 ayat 24 sampai 26 saya bacakan lagi. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan gila hormat. Jangan kita juga saling menantang dan saling mendengki. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, kami mau hidup bukan hidup dalam kedagingan, tapi kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami Tuhan bertumbuh, diberkati menjadi berkat. Dijauhkan dari keinginan daging, dari gila hormat, dari saling mendengki dan saling menantang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati siapapun kami yang mendengar, melihat tayangan Morning Spirit ini, kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami dapat hidup berkemenangan di dalam Engkau, karena hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati oleh Morning Spirit. Amin ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.